Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Yanata, NIM 1062017, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi hukum tata negara. Apa sih itu definisi dari hukum pidana? Nah, hukum pidana merupakan suatu cabang hukum yang menjelaskan atau mengatur tentang perbuatan yang melanggar norma atau tindak pidana. Nah, pengertian umum mengenai definisi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ius poenale, yaitu pengertian hukum pidana secara objektif. Yang kedua ada ius ponien, atau pengertian hukum pidana secara subjektif, yang mana secara subjektif ini terbagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian luas. Nah, pengertian luas yaitu hubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Nah, yang kedua ada pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Kemudian ada sumber hukum pidana. Apa saja sih sumber hukum pidana? Nah, secara umum dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum. Yang pertama yaitu KUHP atau Wetboek van Strafrecht, terdiri atas 3 buku KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu buku 1 bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang pelanggaran. Kemudian ada Memori van Toelechting atau MVT yang menjelaskan terhadap KUHP. Yang kedua ada undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus. Yang ketiga berupa jurisprudensi yang memberikan kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Yang keempat, ada di daerah-daerah perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Kemudian ada lagi yang namanya sifat hukum pidana. Nah, hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Beberapa ciri hukum publik. Yang pertama yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang-orang. Kemudian ada kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari yang per orang. Yang ketiga adalah penuntutan seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak tergantung kepada perorangan yang dirugikan atau melainkan pada negara atau penguasa. Nah, kemudian ada lagi pembagian hukum pidana. Berdasarkan wilayah berlakunya, pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana umum yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP, dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Yang kedua ada hukum pidana lokal atau peraturan daerah untuk daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian ada yang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, yang pertama itu hukum pidana tertulis, terdiri dari dua bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian hukum pidana yang tidak dikodifikasikan atau tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang yang terdiri seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang pemberantasan tindak pidana atau korupsi uang, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tidak tertulis adalah misal hukum pidana adat. Nah, adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat tertentu. Kemudian pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Kemudian hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu seperti militer atau suatu tindakan tertentu. Kemudian ada hukum pidana material dan hukum pidana formil.
Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Kemudian tujuan hukum pidana yang pertama adalah untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan tindak pidana atau tindakan yang tidak baik. Kemudian untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan tindak tidak baik menjadi baik dan tidak dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan dan aliran modern. Kemudian asas-asas di dalam hukum pidana yaitu pertama ada asas legalitas, kemudian ada asas hukum nullum delictum nulla poena sine propria lege. Nah, yang dikenal dengan bahasa Latin, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Kemudian asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkannya pada tempat tidak pidana dilakukan. Kemudian asas perlindungan atau asas nasional pasif, nah berfungsi sebagai pengaman atau keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya asas personal atau nasional aktif. Ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara di Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Yang terakhir ada asas universal, disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara. Yang penting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. Baik, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.